Oke ya, ini topiknya populasi dan sampel dalam penelitian kualitatif. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau dalam penelitian kuantitatif tentu ada menggunakan populasi dan sampel. Kalau populasi itu kan secara sederhana itu dia keseluruhan daripada jumlah jumlah responden yang akan kita gunakan sebagai objek kita. Kalau di dalam suatu perusahaan tentu dia karyawan. Tentu keseluruhan dari karyawan itu tidak kita gunakan sebagai untuk sampel kita. Sementara sampel merupakan sebagian daripada jumlah populasi. Tentu untuk bagaimana menentukan sampel tentu ada rumusnya seperti yang sudah kita bahas dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya. Tetapi dalam konteks ini kita mengarah kepada penelitian yang kualitatif. Tentu berbedalah pendekatan bahasa mengenai populasi dan sampel antara penelitian kuantitatif dengan penelitian kualitatif. Kita mulai saja dulu ya. Ini sudah saya sebutkan bahwasannya terdapat yang mendasar dalam pengertian antara pengertian populasi dan sampel dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif. Kita bahas dulu dari yang kuantitatif, sekedar untuk mereview, mengingatkan kembali. Bahwasannya dalam penelitian kuantitatif itu populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Ada kata wilayah generalisasi, berarti jumlah keseluruhan yang kita gunakan sebagai objek ataupun sebagai subjek untuk mendukung sebagai responden kita di dalam penelitian. Selanjutnya, sampel dalam konteks penelitian kuantitatif itu sebagian dari populasi. Ya tentu tidak semualah populasi itu dapat kita gunakan sebagai subjek kita atau sebagai objek kita. Karena tentu akan menyesuaikan dengan waktu juga. Kalau kita menggunakan populasi yang relatif besar jumlahnya, tentu akan memakan waktu yang lama. Kita akan menganalisis atau menguraikan atau mendeskripsikan daripada hasil penelitian kita. Selanjutnya dalam penelitian kuantitatif berangkat dari populasi tertentu. Tetapi karena keterbatasan tenaga, dana, waktu, dan pikiran, maka peneliti menggunakan sampel sebagai objek yang akan dipelajari atau digunakan sebagai sumber data. Ya tentu sebagai yang saya katakan tadi, tentu setiap peneliti memang akan memiliki keterbatasan dari sisi dana, keterbatasan dari sisi waktu, pemikiran, kan gitu ya, yang akan menyebabkan peneliti itu harus segera menyelesaikan penelitiannya. Karena semakin lama penelitian itu akan menimbulkan biaya yang akan lebih besar. Pengambilan sampel secara acak atau random berdasarkan data dari data sampel selanjutnya digeneralisasikan ke populasi di mana sampel tersebut diambil. Itu kalau dalam konteks penelitian kuantitatif. Kita lihat konteks populasi dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi dinamakan dengan situasi sosial yang terdiri dari tempat, pelaku, dan aktivitas yang berinteraksi secara sinergis. Dapat kita lihat dalam materi bahwa situasi sosial dapat di suatu rumah yang terdapat keluarga beserta aktivitasnya, atau orang-orang di sudut-sudut jalan yang sedang berkomunikasi, atau di tempat kerja, di kota, desa, atau wilayah suatu negara. Ini sebagai contoh saja bahwasanya situasi sosial itu dapat kita identikan dalam suatu rumah, suatu kantor, suatu kota, desa yang memang tentu ada aktivitas dari masing-masing masyarakatnya.
Kalau kita berbicara tentang tingkat kemiskinan, kan begitu, tentu kita harus meneliti atau menggunakan situasi yang ada di kota yang akan kita teliti, termasuk sebagai objeknya adalah masyarakat yang kategori tingkat kemiskinan. Selanjutnya, situasi sosial dapat dinyatakan sebagai objek penelitian yang ingin kita ketahui apa yang terjadi di dalamnya. Jadi karena kita tadi membahas tentang tingkat kemiskinan, tentu kita analisis lagi, kita telusuri lagi kira-kira apa faktor-faktor penyebab daripada kemiskinan. Ya, kita lihat dulu apakah karena tingkat pendapatan masyarakat yang rendah, apa karena tingkat pendidikan masyarakat rendah juga, ya kan? Apakah karena daya beli dari suatu daerah rendah, maka dikategorikan bahwasanya kota itu miskin. Nah, jadi banyak faktor, tentu itulah yang akan kita telusuri, yang akan kita analisis untuk mendapatkan apa yang terjadi di dalam situasi yang akan kita teliti. Pada situasi sosial atau objek penelitian ini, maka peneliti dapat mengamati secara mendalam aktivitas orang-orang yang ada pada tempat tertentu. Ya, seperti yang saya katakan tadi, di dalam penelitian kualitatif kita akan mendalami secara mendalam atau menelusuri secara mendalam, secara detail. Kalau kita katakan tadi, faktor-faktor penyebab dari tingkat kemiskinan karena karena salah satu faktornya adalah dari rendahnya daya beli masyarakat. Itu tentu kita telusuri lagi. Kenapa disebabkan adanya rendah daya beli masyarakat? Atau tingkat pendapatan masyarakat rendah. Nah, tentu itu akan kita telusuri lagi. Apa penyebabnya? Dan apa dampaknya nanti ketika mereka memiliki pendapatan yang rendah? Itulah pengamatan yang secara mendalam. Jadi tidak habis-habisnya gitu. Terus kita amati secara mendalam, secara akurat. Selain itu, objek penelitian kualitatif juga bukan hanya pada situasi sosial yang terdiri dari atas 3 elemen tersebut, tetapi juga bisa berupa peristiwa alam, tumbuh-tumbuhan, binatang, kendaraan, dan sejenisnya. Seorang peneliti yang mengamati secara mendalam tentang perkembangan tumbuh-tumbuhan tertentu, kinerja mesin, menelusuri rusaknya alam, adalah merupakan proses daripada penelitian kualitatif. Nah, ini sudah saya sebutkan contohnya ya, contoh pendekatan daripada situasi sosial yang kalau memang berbicara tentang peristiwa alam. Selanjutnya dalam penelitian kualitatif, tidak menggunakan populasi karena alasannya penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu dan hasil kajiannya tidak akan diberlakukan ke populasi tetapi ditransferkan ke tempat lain pada situasi sosial yang memiliki kesamaan dengan situasi sosial pada kasus yang dipelajari. Tadi saya katakan kita ingin menganalisis tingkat kemiskinan di suatu daerah. Kan gitu, kita amatilah itu dia situasi sosialnya dan kita kaitkan daripada situasi sosial lainnya. Contoh ya kepadatan penduduk ya atau penyebaran penduduk atau seperti yang tadi saya sebutkan berdasarkan pendapatan masyarakat. Nah, itu dia akan ditransferkan dan disamakan dengan situasi sosial yang lainnya. Sampel bukan dinamakan responden. Ini kalau konteksnya dalam penelitian kualitatif. Tetapi sebagai narasumber atau partisipan atau informan atau teman dan guru dalam penelitian. Sampel dalam penelitian kualitatif juga bukan disebut sampel statistik, tapi sampel teoritis karena tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menghasilkan teori, bukan menjawab data, hasil data yang akan dianalisis. Tetapi dalam kualitatif, sampel itu untuk menghasilkan teori. Pada penelitian kualitatif, peneliti memasuki situasi sosial tertentu, melakukan pengamatan atau observasi, dan wawancara kepada orang-orang yang dipandang
tahu tentang situasi tersebut, situasi sosial tersebut. Penentuan sumber data pada orang yang diwawancarai dilakukan secara purposif. Arti kata purposif yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Nah, seperti tadi tingkat kemiskinan, tentu kita harus pertimbangkan siapa-siapa masyarakat yang masuk kepada kategori yang di bawah garis kemiskinan, gitu ya. Tentu kita akan menentukan dulu skalanya. Apakah tingkat kemiskinan itu berada di skala pendapatan masyarakat di bawah, contoh di bawah 500.000 dalam 1 bulan. Apakah itu dikatakan miskin? Kan begitu ya. Jadi ada pertimbangannya, ada pertimbangan-pertimbangan yang ingin kita tetapkan untuk menentukan sumber sebagai apalah ya yang akan mau kita amatin. Hasil penelitian tidak akan digeneralisasikan ke populasi karena pengambilan sampel tidak diambil secara acak atau random. Jadi karena tadi sudah kita tentukan orang-orang yang masuk kategori tingkat kemiskinan, ya kan? Jadi kita tidak melakukan secara acak, tidak random untuk menentukan sampel kita. Karena sudah kita patok dia, sudah kita tentukan bahwasanya kategori kepada masyarakat yang miskin adalah yang berpendapatan 500.000 ke bawah dalam 1 bulan, seperti itu. Jadi itulah yang kita akan gunakan. Selanjutnya hasil penelitian dengan metode kualitatif hanya berlaku untuk kasus situasi sosial tersebut. Hasil penelitian tersebut dapat ditransferkan atau diterapkan ke situasi sosial lainnya apabila situasi sosial lain tersebut memiliki kemiripan atau kesamaan dengan situasi sosial yang diteliti. Kita masuk kepada materi yang kedua, yaitu sampel dalam penelitian kualitatif. Teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel. Karena sampling itu kan pendekatan dari bahasa sampel. Untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian kualitatif, terdapat berbagai teknik sampling yang digunakan, yaitu yang pertama, probability sampling. Merupakan teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Teknik ini meliputi yang pertama, simple random sampling. Dikatakan simple karena sederhana, karena pengambilan sampel anggota populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi. Yang kedua, proportionate stratified random sampling. Teknik ini digunakan bila populasi memiliki anggota atau unsur yang tidak sejenis dan berstrata secara proporsional. Yang ketiga, disproportionate stratified random sampling. Teknik ini digunakan untuk menentukan jumlah sampel bila populasi berstrata tetapi kurang proporsional. Di dalam ini saya sudah kasih contoh ya. Misalnya pegawai tetap dari suatu perusahaan memiliki pegawai dengan latar belakang pendidikan S3 sebanyak 4 orang, S2 sebanyak 5 orang, S1 sebanyak 100 orang, SMA sebanyak 300 orang, dan SMP sebanyak 200 orang. Jadi 2 kelompok pegawai dengan latar belakang pendidikan yang memiliki jumlah terkecil yaitu S3 karena jumlahnya ada 4 orang, S2 ada jumlahnya 5 orang. Sehingga kedua kelompok ini digunakan sebagai sampel. Jadi sampel yang paling terkecil yang kita gunakan sebagai sampel kalau konteksnya tentang disproportionate stratified random sampling. Yang keempat, area atau cluster sampling atau sampling menurut daerah. Teknik ini digunakan untuk menentukan sampel bila objek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas. Misalnya, ini sudah saya sebutkan juga, penduduk dari suatu negara, provinsi atau kabupaten. Untuk menentukan penduduk mana yang akan dijadikan sumber data, maka pengambilan sampelnya berdasarkan daerah populasi yang telah ditetapkan. Sebagai contoh, di Indonesia terdapat 33 provinsi. Dan sampelnya akan menggunakan 15 provinsi. Maka pengambilan 15 provinsi tersebut dilakukan secara random atau acak. Tetapi perlu juga dipahami bahwa provinsi-provinsi yang ada di Indonesia itu berstrata.
maka pengambilan sampelnya perlu menggunakan stratified random sampling. Contoh lainnya kalau kita mau meneliti tentang UMKM. UMKM ini kan sangat luas. UMKM sangat luas, kita harus memilih yang paling spesifik dari usaha mikro kecil dan menengah ini. Sebagai contoh untuk UMKM dari sektor kuliner, ya kan, kita harus membuat klaster-klasternya. Apakah UMKM untuk kuliner yang mau kita teliti? Apakah UMKM untuk konveksi? Apakah UMKM untuk percetakan dan sebagainya? Kita harus menentukan area klasternya begitu. Sebagai contoh di Kota Medan ada 21 kecamatan. 21 kecamatan. Jadi kita harus menetapkan dari 21 kecamatan di Kota Medan ini kira-kira UMKM yang paling banyak untuk sektor kuliner di kecamatan mana. Sebagai contoh, kalau di kecamatan A dan kecamatan B yang paling banyak, maka kita akan fokus kepada area atau klaster di kecamatan A dan kecamatan B yang kita tetapkan. Walaupun di Kota Medan ada 21 kecamatan tersebar semua UMKM kuliner di 21 kecamatan. Tetapi kita sudah menetapkan dulu area yang paling besar yang terdapat UMKM untuk sektor kuliner. Tadi sudah ditetapkan tadi contohnya di kecamatan A dan di kecamatan B. Inilah yang dua kecamatan inilah yang akan kita gunakan sebagai sampel untuk dari 21 kecamatan yang ada. Itulah dalam penentuan area atau klaster. Teknik area sampling ini dapat dilakukan melalui dua tahap. Yang pertama, menentukan sampel daerah. Nah, seperti saya katakan tadi, kita sudah menentukan di kecamatan A dan kecamatan B yang akan mau kita gunakan sebagai sampel dari 21 kecamatan yang ada di Kota Medan. Yang kedua langkahnya, menentukan orang-orang yang ada pada daerah ini secara sampling. Yang kedua, daripada teknik pengambilan sampling itu non-probability sampling. Merupakan teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik ini meliputi sampling sistematis yang pertama, merupakan teknik pengambilan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Ini saya contohkan, misalnya anggota populasi yang terdiri dari 100 orang, dari semua anggota itu diberi nomor urut, mulai dari nomor 1 sampai dengan 100. Jadi, semua populasi kita buat pengurutan nomor urutnya, dari nomor yang terkecil sampai dengan nomor terakhir, berdasarkan jumlah populasi keseluruhan. Yang kedua, jenis daripada non-probability sampling itu yaitu sampling kuota. Merupakan teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang memiliki ciri-ciri tertentu sampai jumlah atau kuota yang diinginkan. Ini sebagai contoh, saya sudah sebutkan, akan melakukan penelitian tentang pendapat masyarakat terhadap produk industri tertentu. Jumlah yang ditentukan di sini sebagai contoh 500 orang. Bila pengumpulan data belum didasarkan pada 500 orang tersebut, maka penelitian dipandang belum selesai karena belum memenuhi kuota yang ditentukan. Jadi, kalau sudah terpenuhi semua populasi yang sudah kita tetapkan, maka kita bisa menyimpulkan bahwasannya kuota kita sudah terpenuhi. Jadi kalau belum terpenuhi, maka kita akan melakukan penelitian lanjutan supaya mendapatkan sampel yang sesuai dengan yang sudah kita tetapkan. Selanjutnya, yang ketiga, bagian dari non-probability sampling, itu yang sampling incidental. Merupakan teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel bila dipandang orang yang kebetulan bertemu ini cocok dengan sumber data. Sebagai contoh, kalau kita meneliti konsumen di bank, di pihak perbankan, kita ingin meneliti untuk konsumen yang masuk kategori peminjam kredit usaha, KUR, kredit usaha rakyat. Tentu kita harus melihat kira-kira siapa saja yang bisa kita tentukan
ya, di dalam suatu bank. Ini kan di dalam suatu bank kan konsumen kan hilir mudik gitu ya. Banyak konsumen yang datang dan masuk, tentu kita tidak tahu kira-kira mana yang masuk kepada konsumen atau peminjam daripada KUR. Ya tentu kita melakukan siapa saja lah, menentukan siapa saja yang kebetulan kita jumpai di situ. Apakah ini termasuk juga sumber data kita atau tidak kan gitu ya. Tetapi ketika kita menemukan konsumen yang tidak cocok sesuai dengan kriteria kita, maka kita tidak menggunakan datanya tersebut. Tetapi ketika kita jumpa dengan objek atau konsumen yang cocok dengan sumber data kita, maka itu akan kita gunakan sebagai sampel kita. Begitu dia. Yang keempat, bagian dari non-probability sampling itu purposive sampling. Merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Misalnya, bila melakukan tentang kualitas makanan, maka sampel sumber datanya adalah orang yang ahli makanan. Sampel ini sangat cocok digunakan untuk penelitian kualitatif. Yang berikutnya kelima, bagian daripada non-probability sampling itu sampling jenuh. Merupakan teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang. Istilah lain sampel jenuh adalah sensus, di mana semua anggota populasi dijadikan sampel. Sebagai contoh, kadangkala kita ingin meneliti di suatu perusahaan, ternyata di perusahaan itu jumlah karyawannya sedikit, ya kan? Misalnya jumlah karyawannya keseluruhan termasuk manajernya ya sampai dengan bawahannya ada 30 orang. Tentu populasi keseluruhan tadi yang 30 tadi kita gunakanlah itu menjadi suatu sampel kita. Jadi populasinya 30 karena jumlah karyawannya 30 secara keseluruhan, maka itulah akan kita gunakan juga sebagai sampel kita. Tetapi kalau di atas 100 ya kan jumlah karyawan di atas 100, maka kita akan menentukan sampel. Itulah pendekatan daripada sampling jenuh. Yang berikutnya snowball sampling merupakan teknik penentuan sampel yang awalnya jumlahnya kecil kemudian membesar. Ibarat bola salju, ya kan? Kalau bola salju kan menggelinding ya kan? Mulai dari kecil semakin besar, semakin besar, semakin besar. Dalam penentuan sampel, pertama-tama dipilih 1 atau 2 orang. Kemudian 2 orang ini diperintahkan untuk memilih teman-temannya untuk dijadikan sampel. Begitu seterusnya. Sehingga jumlah sampel semakin banyak, ibarat bola salju yang menggelinding makin lama semakin besar. Kemudian pada penelitian kualitatif banyak menggunakan sampel purposive dan snowball. Ya, awalnya 1 menjadi 2 dan seterusnya. Selanjutnya dalam penelitian kualitatif, teknik sampling yang sering digunakan. Nah, ini yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Yang pertama, purposive sampling adalah teknik mengambil sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu atau paling ahli, paling paham tentang apa yang kita harapkan. Atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi subjek atau situasi sosial yang diteliti. Yang kedua, snowball sampling, yaitu penelitian kualitatif untuk teknik sampling, di mana teknik pengambilan sampel sumber data yang pada awalnya jumlah sedikit, lama-lama menjadi besar. Hal ini dilakukan karena dari jumlah sumber data yang sedikit itu tersebut belum mampu memberikan data yang memuaskan. Maka mencari orang lain lagi yang dapat digunakan sebagai sumber data. Sebagai contoh, kalau kita baru mendapatkan 1 sumber data, ternyata 1 sumber data ini, 1 orang ini, kita tidak mendapatkan informasi yang lebih banyak. Nah, jadi kita bisa mencari informasi lainnya, bisa 2, 3, sampai kepada kita mendapatkan informasi yang lebih lengkap, yang lebih akurat, yang akan kita gunakan sebagai mendukung dalam sumber data kita. Selanjutnya, menurut Lincoln dan Gubach mengumpulkan bahwa penelitian kualitatif yaitu merupakan
penentuan sampel dalam penelitian kualitatif tidak didasarkan perhitungan statistik. Sampel yang dipilih berfungsi untuk mendapatkan informasi yang maksimum, bukan untuk digeneralisasikan. Yang kedua, ciri-ciri khusus sampel purposive, yaitu sementara, menggelinding seperti bola salju, disesuaikan dengan kebutuhan, dan dipilih sampai jenuh, sampel jenuh. Jadi penentuan sampel dalam penelitian kualitatif dilakukan saat peneliti mulai memasuki lapangan. Dan selama penelitian berlangsung, caranya yaitu peneliti memilih orang tertentu yang dipertimbangkan akan memberikan data yang diperlukan. Selanjutnya, berdasarkan data atau informasi yang diperoleh dari sampel sebelumnya itu, peneliti dapat menetapkan sampel lainnya yang dipertimbangkan akan memberikan data lebih lengkap. Selanjutnya, dalam proposal penelitian kualitatif, sampel sumber data yang dikemukakan masih bersifat sementara. Namun, demikian pembuat proposal perlu menyebutkan siapa-siapa yang terlibat kemungkinan akan digunakan sebagai sumber data. Misalnya, ini sudah saya sampaikan, akan meneliti gaya belajar anak jenius. Maka kemungkinan sampel sumber datanya adalah orang-orang yang dianggap jenius, keluarga, guru yang membimbing, serta teman-teman dekatnya. Artinya kita ingin melihat model gaya belajar anak yang jenius gitu ya. Jadi kita mencari informasi atau sumber informasi kita ya tentu kepada anak-anak yang jenius, baru dari keluarga yang jenius, baru juga orang-orang yang mendukung dia dalam terciptanya suatu kejeniusannya, yaitu ya guru yang membimbing dia, dan teman-teman yang dekat dia, yang berteman dengan anak jenius tadi. Selanjutnya, misalnya meneliti tentang gaya kepemimpinan seseorang, maka kemungkinan sampel sumber datanya adalah pimpinan yang bersangkutan, bawahan, atasan, dan teman sejawatnya yang dianggap paling tahu tentang gaya kepemimpinan yang diteliti. Sebagai contoh, kalau kita ingin meneliti gaya kepemimpinan yang otoriter, ya kan, yang otoriter, tentu kita akan mencari pemimpin yang memiliki gaya yang otoriter. Dan kita juga ikut meneliti bawahan dari yang pemimpin otoriter. Tentu kita akan ingin mendapatkan informasi bagaimana sih gaya-gaya daripada pemimpin Anda yang otoriter seperti itu ya. Selanjutnya, situasi sosial untuk sampel awal sangat disarankan suatu situasi sosial yang di dalamnya menjadi semacam muara dari banyak domain lainnya. Selanjutnya dinyatakan bahwa sampel sebagai sumber data atau sebagai informan sebaiknya yang memenuhi kriteria sebagai berikut. Nah, ini yang masuk kepada kategori sebagai informan atau sumber data kita dalam kaitan penelitian kualitatif. Yang pertama, syaratnya adalah mereka yang menguasai atau memahami sesuatu yang melalui proses enkulturasi, sehingga sesuatu itu bukan sekedar diketahui tetapi juga dihayatinya. Jadi sumber informan kita tadi tidak hanya dia tahu, tetapi dia juga menghayati dari apa yang dia tahu gitu ya. Yang kedua, mereka yang tergolong masih sedang berkecimpung atau terlibat pada kegiatan yang tengah diteliti. Yang ketiga, mereka yang memiliki waktu yang memadai untuk dimintai informasi. Yang keempat, mereka yang tidak cenderung menyampaikan informasi hasil kemasannya sendiri. Yang kelima, mereka yang pada mulanya tergolong cukup asing dengan peneliti sehingga lebih menggairahkan untuk dijadikan semacam guru atau narasumber. Seperti yang telah dikemukakan bahwa penambahan sampel itu dihentikan manakala datanya sudah jenuh. Dari berbagai informan, baik yang lama maupun yang baru, tidak memberikan data baru lagi. Bila pemilihan sampel atau informan benar-benar jatuh pada subjek yang benar-benar menguasai situasi sosial yang diteliti, maka
Merupakan keuntungan bagi peneliti karena tidak memerlukan banyak sampel lagi, sehingga penelitian bisa cepat selesai. Jadi yang menjadi kepedulian bagi peneliti kualitatif adalah tuntasnya perolehan informasi dengan keragaman variasi yang ada, bukan banyaknya sampel sumber data. Jadi artinya penelitian kualitatif itu diharapkan bisa segera selesai dalam mendapatkan informasi. Semakin cepat informasi diperoleh, maka semakin cepatlah penelitian itu selesai. Karena dalam penelitian kualitatif kan itu sangat membutuhkan referensi informasi dari informan kita tadi sebagai sampel kita. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan dari pembahasan kita. Mungkin ada yang mau kita diskusikan. Saya berikanlah waktu sebentar sebelum kita nanti kembali kepada memberikan tanggapan lah ya dari masing-masing mahasiswa. Silakan kalau ada yang memberikan diskusi.